Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membuat video presentasi yang berjudul Perancangan Basis Data Koperasi Simpan Pinjam. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Reja Dafika selaku host, dan di sini ada kawan-kawan saya, yaitu Saya Monica. Saya Bagas Renaldi Kusuma. Saya Nandalivia Putri. Saya Nadia Nurazizah. ya, terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk membuat video presentasi untuk malam ini. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke share screen. Perancangan basis data koperasi simpan pinjam. Nah, ini nama-nama anggotanya tadi. Tugasnya di sini adalah membuat rancangan basis data IRD beserta kamus data, lalu diimplementasikan basis data secara fisik dari hasil rancangan itu, dan kelas diagramnya juga. Ya, selanjutnya. Entity Relationship Diagram atau IRD adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Nah, di sini ada gambaran dari Entity Relationship Diagram Koperasi Simpan Pinjam yang terdiri dari 5 entitas. Di antaranya adalah anggota, simpanan, pinjaman, cicilan, serta pelunasan. Nah, kenapa di gambar ini ada 2 entitas yang berbeda seperti cicilan dan pelunasan itu dinamakan sebagai entitas lemah, atau bisa dibilang entitas yang keberadaannya sangat bergantung pada entitas yang lainnya. Jadi, cicilan serta pelunasan itu bergantung kepada anggota dan entitas dari pinjaman itu sendiri. Nah, di sini saya akan jelaskan dari entitas anggota yang terdiri dari 5 atribut. Di antaranya ada nomor anggota, nama, alamat, tanggal masuk, dan juga pekerjaan. Nah, di sini kan ada atribut yang berbeda yang ada di garis bawahi seperti ini. Itu dinamakan primary key. Dan selanjutnya entitas anggota ini berelasi ke entitas simpanan, di mana entitas simpanan ini terdiri dari 7 atribut. Di antaranya nomor simpanan, tanggal simpanan, pokok, wajib, sosial, GERKOP, serta jumlah simpanan itu sendiri. Nah, di sini kan atribut jumlah simpanan ini berbeda sendiri nih. Kenapa seperti itu? Karena dia itu adalah atribut yang dihasilkan dari atribut lainnya. Nah, selanjutnya dari entitas simpanan ini lanjut berelasi ke entitas pinjaman yang terdiri dari 6 atribut. Di antaranya adalah cara pinjaman, nomor pinjaman, tanggal pinjaman, besar pinjaman, potongan, serta sisa bersih. Di sini primary key-nya adalah nomor pinjaman. Dan atribut derivatifnya itu adalah sisa bersih. Sisa bersih ini tercipta karena atribut dari besarnya pinjaman serta potongan yang ada di entitas pinjaman itu sendiri. Dan yang selanjutnya berelasi ke cicilan. Di entitas cicilan ini ada 6 atribut. Di antaranya adalah nomor cicilan, tanggal cicilan, cicilan keberapa, cicilan, jasa, serta jumlah cicilan. Jumlah cicilan ini tercipta karena adanya atribut cicilan serta jasa. Dan selanjutnya dia berelasi terakhir ke pelunasan, di mana di entitas pelunasan ini terdiri dari 7 atribut. Di antaranya nomor pelunasan, tanggal pelunasan, pelunasan, jasa pelunasan, bayar pelunasan, serta jumlah pelunasan. Jumlah pelunasan terjadi karena ada atribut dari bayar pelunasan itu sendiri. Nah, itu dia
yang bisa saya jelaskan dari diagram entity relationship, diagram koperasi simpan pinjam ini. Yang selanjutnya akan saya serahkan kepada Monica. Ya, silakan Monica. Oke, selanjutnya ada kamus data atau data dictionary adalah suatu penjelasan tertulis tentang suatu data yang berada di dalam database atau suatu daftar data elemen yang terorganisir dengan definisi yang tetap dan sesuai dengan sistem, sehingga user dan analisis sistem mempunyai pengertian yang sama tentang input, output, dan komponen data store. Di sini ada kamus data tabel anggota. Nama tabelnya adalah anggota yang berisi data anggota yang primary key-nya adalah nomor anggota. Berikut adalah daftar strukturnya. Yang pertama ada nomor anggota dengan tipe chart dengan size 5, keterangan nomor anggota. Yang kedua ada nama dengan tipe varchar dengan size 30. Yang ketiga ada alamat dengan tipe varchar dengan size 50. Yang keempat ada pekerjaan dengan tipe tiny integer dengan size 1. Jenis pekerjaan bisa berupa belum bekerja, pelajar, PNS, pegawai swasta, TNI Polri. Yang kelima ada wira swasta. Selanjutnya ada tanggal masuk dengan tipe date. Selanjutnya ada kamus data tabel simpanan. Nama tabelnya adalah simpanan, berisi data simpanan dengan primary key, nomor simpanan. Strukturnya sebagai berikut, ada nomor simpanan dengan tipe chart dengan size 8, keterangan nomor simpanan. Kedua ada tanggal simpanan dengan tipe date. Ketiga ada pokok dengan tipe integer dengan size 5. Yang keempat ada wajib dengan tipe medium integer dengan size 7. Yang kelima ada sosial dengan tipe medium integer dengan size 5. Yang keenam ada gercop dengan tipe medium integer dengan size 5. Yang ketujuh ada jumlah simpanan dengan tipe medium integer dengan size 7. Yang kedelapan ada nomor anggota dengan tipe chart dengan size 5, keterangan foreign key. Selanjutnya ada kamus data tabel pinjaman yang akan dilanjutkan oleh Bagas. Oke, akan saya lanjutkan. Berikut ada kamus data tabel pinjaman yang berisi data pinjaman, primary key-nya, nomor pinjaman. Berikut ada strukturnya. Yang nomor 1, nama filenya yaitu nomor pinjaman bertipe char, size-nya 8, keterangannya nomor pinjaman. Yang kedua ada tanggal pinjaman bertipe date. Terus yang ketiga ada cara pinjam bertipe teen integer yang bersize 1, keterangannya cara pinjam bisa berupa pinjaman kredit dan pinjaman khusus. Yang keempat ada besar pinjaman bertipe integer size 9. Yang kelima ada potongan bertipe integer size-nya 7. Yang keenam ada sisa bersih bertipe integer bersize 9. Yang ketujuh ada nomor anggota tipenya char, size-nya 5, keterangannya foreign key. Terus yang kedua ada kamus data table cicilan. Nama table cicilan yang berisi data cicilan, primary key-nya nomor pinjaman dan nomor anggota. Strukturnya ada yang pertama nama file-nya nomor cicilan bertipe char, bersize 8, keterangannya nomor cicilan. Yang kedua tanggal cicilan tipe date. Terus yang ketiga ada cicilan terus bertipe teen integer bersize 2. Yang keempat ada cicilan bertipe integer size-nya 7.
Yang kelima ada jasa bertipe integer, size-nya 6. Yang keenam ada nomor pinjaman bertipe char, bersize 8, keterangannya primary key. Yang ketujuh ada nomor anggota bertipe char, size-nya 5, keterangannya primary key. Terus yang ketiga ada kamus data table pelunasan, berisi data pelunasan, primary key-nya nomor pinjaman dan nomor anggota. Yang ke satu nama filenya nomor pelunasan bertipe char, size 8, keterangannya nomor pelunasan. Terus yang kedua ada tanggal pelunasan bertipe date. Terus yang ketiga ada pelunasan bertipe integer, size-nya 7. Yang keempat ada jasa, tipenya integer, bersize 6. Yang kelima ada bayar, tipenya integer, size-nya 8. Yang ketujuh ada nomor anggota bertipe char, size 5, keterangannya primary key. Terus akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Oke, terima kasih kepada Bagas. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai implementasi basis data visit. Nah, untuk pengertiannya, implementasi basis data fisik merupakan sebuah representasi dari diagram entity relationship yang telah dibuat sebelumnya. Nah, komponen-komponen yang ada pada diagram entitas relationship ini akan dibuat menjadi sebuah himpunan yang dimana himpunan tersebut akan ditransformasikan menjadi tabel-tabel yang merupakan komponen utama dari membuat basis data. Nah, di sini dari diagram IR yang sudah dibuat, di sini terdapat entitas dari simpanan dan juga anggota. Nah, di sini untuk entitas dari anggota ini merupakan tabel master. Di sini terdapat nomor anggota yang merupakan primary key dan juga ada 4 atribut lain yang yaitu ada nama, alamat, tanggal masuk dan juga pekerjaan. Selanjutnya ada tabel simpanan yang merupakan entitas dari simpanan yang merupakan suatu bentuk dari tabel operasional. Di sini terdapat nomor simpanan yang merupakan primary key-nya dan juga 6 atribut lain yang berupa tanggal simpanan, pokok, wajib, sosial, gerkop, dan juga jumlah dari simpanannya. Selanjutnya, ini sama ya untuk tabel anggota atau entitas dari anggota sama seperti sebelumnya. Ini ada 5 atribut dan atribut nomor anggota sebagai primary key-nya. Setelah itu ada entitas pinjaman yang merupakan tabel operasional. Di sana terdapat 6 atribut, di mana salah satunya merupakan primary key, yaitu nomor pinjaman. Selain itu ada tanggal pinjaman, cara pinjaman, besar pinjaman, potongan, dan juga sisa bersih. Selanjutnya ini ada entitas dari cicilan. Nah, entitas cicilan ini merupakan entitas lemah. Dia juga termasuk dari tabel operasional. Di sini dia terdapat 2 tabel tambahan ya, yaitu merupakan nomor pinjaman dan juga nomor anggota. Nah, mereka ini adalah primary key dari entitas pinjaman dan juga anggota, karena entitas cicilan ini tidak bisa berdiri sendiri, dia membutuhkan primary key dari entitas yang kuat. Nah, setelah itu terdapat 6 tabel lain yang berasal dari atribut yang sudah dibuat, yaitu diantaranya ada nomor cicilan, tanggal cicilan, cicilan, cicilan keberapa, jasa, dan juga jumlah dari cicilannya. Nah, ini juga sama ya untuk anggotanya tadi. Selanjutnya ini entitas selanjutnya ada pinjaman, dia termasuk entitas operasional di mana di dalamnya ada nomor pinjaman yang merupakan primary key dari entitas pinjaman. Setelah itu ada 5 atribut lain, yaitu ada tanggal pinjaman, cara pinjaman, besar pinjaman, potongan, dan juga sisa bersih. Dan yang terakhir, ini entitas pelunasan. Entitas pelunasan ini sama seperti entitas dari cicilan.
dia merupakan entitas lemah, di mana entitas lemah ini membutuhkan entitas kuat, yaitu membutuhkan primary key-nya. Nah, di sini ada dua tabel tambahan, yaitu merupakan nomor pinjaman dan juga nomor anggota yang berasal dari entitas anggota dan juga entitas pinjaman. Nah, setelah itu ada 6 atribut lain nih. Ada nomor pelunasan, tanggal pelunasan, jasa pelunasan, bayar pelunasan, dan juga jumlah dari pelunasannya. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Nadia. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan untuk kelas diagram yang telah kami buat berdasarkan ARD Koperasi Simpan Pinjam. Sebelumnya dijelaskan sedikit ya. Kelas diagram adalah jenis diagram struktur statis yang menggambarkan struktur suatu sistem dengan menunjukkan kelas sistem, atributnya, operasi, dan hubungan antar objek. Ini adalah kelas diagram yang telah kami buat. Yang pertama ada kelas anggota, kelas dengan nama anggota. Atributnya ini sama seperti di ARD yang telah kami buat ya, ada nomor anggota, nama, alamat, pekerjaan, tanggal masuk. Nah, bedanya untuk kelas diagram itu ada operation atau method. Jadi di kelas anggota ini dia kan tabel master ya, karena dia bisa menambah anggota, bisa memperbarui anggota atau mengupdate, bisa menghapus juga, lalu dia juga bisa melakukan simpanan, pinjaman, pelunasan, dan cicilan. Lalu kelas anggota ini berelasi dengan kelas simpanan. Atributnya sama, ada nomor simpanan, tanggal simpanan, pokok, wajib, sosial, gerkop, dan jumlah simpanan. Dan operation atau metode yang bisa dilakukannya adalah bayar simpanan. Nah, selanjutnya ada pinjaman. Untuk pinjaman, atributnya ada nomor pinjaman, tanggal pinjaman, cara pinjaman, besar pinjaman, potongan, dan sisa bersih. Lalu untuk operasinya ada pelunasan dan cicilan. Selanjutnya ada cicilan ini, atributnya nomor cicilan, tanggal cicilan, cicilan keberapa, jasa, jumlah cicilan. Operation atau metodenya yaitu bayar cicilan. Dan pelunasan yang terakhir yaitu ada atributnya nomor pelunasan, tanggal pelunasan, jasa pelunasan, bayar pelunasan, jumlah pelunasan, dan metodenya bayar pelunasan. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit mengenai multiplicity-nya. Jadi, dari tabel anggota ke tabel simpanan itu berasosiasi, dia one, two, one, or many. Lalu dari anggota ke pinjaman, one, two, zero, or many. Artinya, satu anggota itu sebenarnya boleh tidak punya pinjaman atau banyak melakukan pinjaman. Lalu kalau dari tabel anggota kecicilan, anggota pelunasan, pinjaman kecicilan, pinjaman kepelunasan, itu kami menggunakan dependensi. Nah, dependensi itu digunakan apabila terdapat suatu kelas yang menggunakan kelas lain sebagai argumen dari sebuah metode. Misalnya spesifikasi dari kelas anggota dan kelas pinjaman berubah, maka metode pada pelunasan dan cicilan juga berubah. Makanya dia juga termasuk ke dalam entitas lemah karena dia bergantung sekali pada kelas anggota dan kelas pinjaman. Seperti itu. Ya. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.